Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revita Oktaviana Bahar. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang motivasi. Motivasi. Istilah motivasi berasal dari bahasa Latin movere yang berarti bergerak. Motivasi adalah kekuatan yang menggerakkan seseorang untuk bertindak, berpikir, dan merasakan. Perilaku yang bermotivasi biasanya lebih berenergi, lebih berarah, dan lebih berarti. Selanjutnya, pengertian motivasi. Pengertian motivasi. Di sini sudah ada dua pengertian motivasi menurut dua tokoh. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu proses seorang individu dalam berperilaku sedemikian rupa agar tercapai tujuan dari organisasi. Selanjutnya, hubungan antara motivasi dan perilaku. Menurut Sutarto, hubungan antara motivasi dan perilaku dapat terwujud dalam 6 variasi berikut. Yang pertama, perilaku yang sama dapat dilandasi oleh motivasi yang sama. Yang kedua, sebuah perilaku dapat hanya dilandasi oleh sebuah motivasi. Yang ketiga, perilaku yang berbeda dapat dilandasi oleh motivasi yang sama. Dan yang keempat, perilaku yang sama dapat dilandasi motivasi yang sama. Yang kelima, sebuah perilaku dapat pula dilandasi oleh beberapa motivasi. Dan yang terakhir, perilaku yang berbeda dapat dilandasi oleh motivasi yang berbeda. Selanjutnya adalah teori-teori motivasi. Tahun 1950-an adalah tahun di mana sejumlah teori-teori awal mengenai motivasi telah muncul. Dan beberapa teori kontemporer tentang motivasi yang masing-masing memiliki derajat dokumentasi pendukung yang wajar. Teori-teori ini membantu mewakili keadaan terakhir di masa ini dalam menjelaskan motivasi karyawan. Teori awal tentang motivasi. Teori awal tentang motivasi terbagi menjadi beberapa teori. Yang pertama, teori kebutuhan Maslow. Teoretikus humanistik Abraham Maslow 1954-1971 mengajukan hierarki kebutuhan yang harus dipuaskan secara bertahap, yaitu fisiologis, rasa aman, cinta, dan memiliki penghargaan diri dan aktualisasi diri. Selanjutnya, teori Douglas MacGregor. Douglas MacGregor mengusulkan dua sudut pandang berbeda mengenai manusia, yaitu satu sisi secara mendasar negatif yang diberi tanda X, dan yang satunya secara mendasar positif yang diberi tanda Y. Selanjutnya, teori Herzberg atau teori dua faktor. Teori dua faktor yaitu faktor intrinsik yang berhubungan dengan kepuasan kerja, seperti prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, dan pertumbuhan pada dirinya. Sementara faktor ekstrinsik dihubungkan dengan ketidakpuasan, cenderung mengutip seperti bonus, promosi, dan lain-lain. Selanjutnya, teori motivasi kontemporer. Teori motivasi kontemporer terbagi juga menjadi beberapa teori. Yang pertama, teori kebutuhan M. Clark-Lane. Menurut M. Clark-Lane, karakteristik orang yang berprestasi tinggi memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dan derajat kesulitan moderat, menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya mereka sendiri dan bukan karena faktor lain, dan yang terakhir, menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka dibandingkan dengan mereka berprestasi rendah. Selanjutnya adalah teori penetapan tujuan. Teori ini menyatakan bahwa tujuan yang khusus dan sulit akan mengantarkan ke kinerja yang lebih tinggi. Suatu tujuan adalah objek dari berdasarkan tujuan adalah apa yang ingin dicapai oleh seseorang. Penetapan tujuan ini merupakan suatu proses kognitif dari beberapa penggunaan praktis.
Menurut Edwin Locke, mengumumkan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasi, yakni 1. Tujuan-tujuan mengarahkan perhatian. Yang kedua, tujuan-tujuan mengatur upaya. Yang ketiga, tujuan-tujuan meningkatkan persistensi. Dan yang terakhir, tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana kegiatan. Selanjutnya adalah teori efikasi diri. Teori ini juga dikenal dengan kognitif sosial atau teori pembelajaran sosial yang menyatakan bahwa suatu keyakinan individu mampu untuk melaksanakan tugasnya. Semakin tinggi efikasi diri, semakin Anda percaya diri pada kemampuan untuk berhasil. Sedangkan semakin rendah efikasi diri, lebih cenderung untuk mengulangi upaya atau menyerah. Selanjutnya, teori penguatan. Teori penguatan adalah teori di mana perilaku merupakan sebuah fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Jadi, teori tersebut mengabaikan keadaan batin individu dan hanya terpusat pada apa yang terjadi pada seseorang ketika melakukan tindakan. Teori penguatan mempunyai sebuah pendekatan perilaku yang menunjukkan bahwa penguatan mempengaruhi perilaku. Teori penguatan mengabaikan keadaan batin individu dan hanya berpusat pada apa yang terjadi pada seseorang ketika ia melakukan tindakan dalam membentuk murninya. Teori penguatan mengabaikan perasaan, sikap, harapan, dan variabel kognitif lain yang diketahui mempengaruhi perilaku. Selanjutnya, teori keadilan. Teori keadilan adalah teori bahwa individu membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan masukan-masukan dan hasil pekerjaan orang lain dan kemudian merespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Selanjutnya adalah teori ekspektasi. Teori ekspektasi menyatakan bahwa kekuatan dari kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu tergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil tertentu, serta pada daya tarik hasil tersebut bagi individu. Teori ini menggunakan 3 variabel. Yang pertama, daya tarik. Pentingnya individu mengharapkan outcome. Teori ini menggunakan 3 variabel. Yang pertama adalah daya tarik. Pentingnya individu mengharapkan outcome dan penghargaan yang mungkin dapat dicapai dalam bekerja. Variabel ini mempertimbangkan kebutuhan individu yang tidak Pentingnya individu mengharapkan outcome dan penghargaan yang mungkin dapat dicapai dalam bekerja. Variabel ini mempertimbangkan kebutuhan individu yang tidak terpuaskan. Yang kedua, kaitan kinerja penghargaan. Keyakinan individu bahwa dengan menunjukkan kinerja pada tingkat tertentu akan mencapai outcome yang diinginkan. Dan yang terakhir, kaitan upaya kinerja. Probabilitas yang diperkirakan oleh individu bahwa dengan menggunakan sejumlah upaya tertentu akan menghasilkan kinerja. Proses timbulnya motivasi dalam organisasi. Proses timbulnya motivasi dalam organisasi, menurut Indriyo Sudarmo 1997, terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, apabila dalam diri manusia itu timbul suatu kebutuhan tertentu dan kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka akan menyebabkan lahirnya dorongan untuk berusaha melakukan kegiatan. Yang kedua, apabila kebutuhan belum terpenuhi, maka seseorang kemudian akan mencari jalan bagaimana caranya untuk memenuhi keinginannya. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan prestasi yang diharapkan, maka seseorang harus didukung oleh kemampuan, keterampilan, maupun pengalaman dalam memenuhi segala kebutuhan. Dan yang keempat, melakukan evaluasi prestasi secara formal tentang keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dilakukan secara bertahap. Dan yang kelima, seseorang akan bekerja lebih baik apabila mereka merasa bahwa apa yang mereka dilakukan dihargai dan diberi suatu imbalan atau ganjaran. Dan yang terakhir, dari gaji atau imbalan yang diterima kemudian seseorang tersebut dapat mempertimbangkan seberapa besar kebutuhan yang bisa terpenuhi dari gaji atau imbalan yang mereka terima.
Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Pentingnya motivasi dalam perilaku organisasi. Pentingnya motivasi dalam perilaku organisasi salah satunya memiliki fungsi yang dimaksud adalah menugaskan atau mengarahkan anggota menuju ke arah tujuan yang sudah ditentukan. Dan tugas untuk mengarahkan anggota menuju ke arah tujuan yang sudah ditentukan adalah tugas ketua organisasi, di mana kemampuan ketua organisasi untuk memotivasi anggotanya akan sangat menentukan efektivitas ketua. Baiklah, dari materi yang saya sampaikan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa motivasi adalah suatu proses seorang individu dalam berperilaku sedemikian rupa sehingga mau bekerja atau bertindak demi tercapainya tujuan organisasi. Motivasi juga merupakan kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual.